Terkadang kita merasa bahwa kehidupan ini penuh harapan. Namun, segala kondisi bisa berubah dalam sekejap. Keberuntungan dan kemalangan hanya dibatasi oleh sebuah garis lurus. Dahulu, ada sebuah kisah tentang kemalangan seorang wanita. Ada sebuah keluarga bahagia yang terdiri atas pasangan suami istri dan 2 anak. Sang istri sedang mengandung dan sudah hampir melahirkan. Berdasarkan tradisi mereka, sang istri harus melahirkan di rumah orang tuanya. Karena itu, dengan kereta lembu, keluarga ini berangkat ke rumah orang tua sang istri dengan penuh sukacita. Pada hari ketiga, mereka berhenti di bawah pohon besar dan berencana untuk makan siang di sana. Mereka juga melepas lembu mereka untuk mencari air dan rumput sendiri. Tiba-tiba, lembu itu melunguh panjang dan kemudian tumbang. Sang suami lekas menghampirinya dan melihat bahwa ada seekor ular yang melilit kaki lembu itu. Sang suami lalu mengambil sebatang kayu untuk memukul ular itu. Namun, ular itu berbalik dan dengan cepat melilit tubuh dan lehernya hingga dia tumbang. Melihat suaminya tewas, sang istri sangat sedih. Namun, demi anak-anaknya, dia harus melanjutkan perjalanan. Pada waktu malam hari, dia merangkul kedua anaknya erat-erat dan menangis terseduh-seduh. Hingga fajar menyingsing, dia kembali membangkitkan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Dengan satu tangan menggandeng satu anak, mereka terus berjalan hingga ke tepi sungai. Berhubung sungai itu terlihat dangkal, dia pun menyeberanginya bersama kedua anaknya. Saat tiba di tengah sungai, dasar sungai tiba-tiba menurun tajam. Arus sungai sangat deras. Kedua anaknya hilang terbawa arus. Akhirnya, dia kehilangan kesadaran. Setelah sadar, dia meraba perutnya dan mendapati bahwa anak dalam kandungannya sudah tiada. Dia kehilangan semua harapan dan akhirnya menjadi gila. Semua orang tahu bahwa wanita itu tinggal di desa tersebut. Namun, berhubung dia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, tidak ada yang bisa menolongnya. Saat itu, seorang murid Buddha keluar untuk mengumpulkan makanan dan mendengar warga desa membicarakan wanita itu. Dia merasa kasihan pada wanita itu, tetapi tidak bisa mendekatinya karena wanita itu telanjang. Saat melihat biku itu, wanita tersebut dengan sendirinya mengikutinya hingga ke depan wihara. Sang Buddha lalu menyuruh para biku untuk lekas mengambil sehelai selimut guna menutupi tubuh wanita itu. Tiba-tiba, wanita itu menangis pilu. Dia menangis sangat lama. Saat dia kembali mengangkat kepalanya, kondisi mentalnya sudah stabil. Dia bertanya kepada Buddha,
mengapa dia tiba-tiba mengalami pukulan sebesar itu. Setelah mendengar kisahnya, Buddha berkata bahwa kehidupan memang tidak kekal, bagai gelembung air yang bisa pecah kapanpun. Kehidupan memang penuh penderitaan. Sang Buddha lalu membabarkan dhamma untuk wanita itu. Hati wanita itu perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat itu juga, dia menyadari kebenaran. Pada zaman Buddha hidup, ketidakkekalan dan penderitaan terjadi di mana-mana. Begitu pula dengan zaman sekarang. Sebelum insiden terjadi, bukankah mereka sangat bahagia? Insiden yang terjadi dalam sekejap membuat mereka menjadi tidak bahagia. Jadi, bahagia, tidak bahagia hanya dibatasi oleh sebuah garis halus. Sungguh, kehidupan tidaklah kekal. Setiap orang menaruh harapan akan masa depan, tetapi di dunia ini segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Kapan harapan akan hancur, tidak ada yang tahu. Jadi, yang terpenting ialah saat ini. Apapun yang seharusnya atau ingin kita lakukan, kita harus segera melakukannya. Dengan demikian, barulah kehidupan kita akan penuh harapan. Janganlah hanya berfokus pada harapan yang terlalu jauh. Asalkan sudah menentukan target, kita harus menggunakan waktu untuk mewujudkannya. Karena itulah, tekad yang baik harus sungguh-sungguh kita pertahankan. Jika tidak, kehancuran atau ketidakkekalan bisa datang dalam sekejap. Jadi, jangan membelenggu diri sendiri dengan terlalu banyak kerisauan. Mempertahankan tekad yang baik dan menggunakan waktu yang ada saat ini, inilah yang terpenting. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.